Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Mari bersama-sama membahas, memperluaskan makna. Ini ada para subscriber yang baru-baru. Bagi yang sudah menyimak tentang Al-Baqarah 115, mohon maaf, ini bagi yang baru banyak banget. Jadi bagi yang sudah nyimak, kok Al-Baqarah 115 dibawa-bawa terus, jadi mohon maaf, ini karena yang nonton video kami sangat amat luas. Jadi mohon channel Janggiri, ya, Janggiri channel itu memang milik kami, ya. Ada katanya channel-channel yang lain, ya, ini Janggiri channel milik kami yang nanti judulnya, ini nomor teleponnya saya kasih tahu dulu langsung, ya, langsung kami, bukan yang lain, ya. Mohon dilihat. Ya, ini nomor kami, ya, nomor kami asli kami, ya. Sudah, ya. Nah, jadi nomor WA kami itu sudah banyak yang masuk. Jadi mohon nanti kalau mau WA kami, mohon nama dan asal, karena kami sudah ada grup Medan, grup Jabodetabek, grup Bandung, grup Banyumas, grup Jawa Tengah, grup Jawa Timur, grup Madura. Bagi yang Kalimantan, mohon maaf karena jumlahnya masih 5 orang, belum bikin grup untuk Kalimantan. Untuk grup Papua juga belum, untuk grup Sulawesi juga belum, jadi kami mohon maaf. Jadi ini kita belajar bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi ini intinya Al-Baqarah 115 itu mohon dicatat dulu, nanti setelah nonton dibuka di aplikasi Al-Quran. Judulnya Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, kemanapun kamu menghadap. Nah, ini ada rujukannya dengan Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ada yang disebut wahid, kesatuan, itulah semesta alam ini, semua alam ini, langit bumi ini adalah kesatuannya Gusti Allah. Contoh, Aceh dan Papua itu tempatnya bersatu, berjauhan, akan tetapi menyatu dalam NKRI, menyatu dalam hukumnya negara Republik Indonesia. Langit dan bumi itu seisinya miliknya Gusti Allah, ya. Ali Imran ayat 109. Jadi mohon dicek, dicatat dulu. Langit bumi itu milikku, kata Gusti Allah. Miliknya Gusti Allah. Langit bumi itu miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Kalau sudah miliknya Gusti Allah, juga wakilnya Gusti Allah. Ini untuk peneguhan, ya. Saya ulangi lagi, ini handphone milikku, tapi juga wakil aku untuk berkomunikasi dengan para subscriber, itu contohnya. Jadi langit bumi itu miliknya Gusti Allah, juga wakilnya Gusti Allah. Ada videonya yang berjudul Tugas Para Wakil Tuhan, mohon dicek
video udah 2 minggu yang lalu ya, tugas para wakil Tuhan. Jadi ini ayat dibolak-balik untuk peneguhan ya, untuk peneguhan. Kemanapun kamu menghadap ya, ini ya, ilmunya Gusti Allah sangat luas, langit bumi miliknya. Bagaimana cara untuk meyakini ayat ini? Bagaimana untuk meyakini ayat ini? Perlu tirakat. Karena Nabi Muhammad tirakat kholwat di Gua Hiro. Para nabi rata-rata kholwat. Hening, judulnya itu hening. Ya, kalau kalimat Gua Hiro jangan kepikir, wah Gua Hironya jauh di Makkah. Artinya hening, dimanapun tempat. Para nabi ada yang di gunung, ada yang di gua, ada yang di laut. Ya, kayak Nabi Khidir masih populer di laut ya. Jadi kami sarankan ada di video berjudul ini. Ya. Ini syarat untuk tirakat. Ya, judulnya Guru Sejati Dipulihkan. Video uploadan tanggal 24 November. Cara tirakat ya. Judul videonya Guru Sejati Dipulihkan tanggal 24 November. Ini caranya lengkap, mohon disimak, dicatat. Caranya lengkap, tinggal diklik Janggiri Channel ya, terus di beranda ya, beranda Janggiri Channel, klik video atau klik semua video, nanti ini terlihat ya. Ini cara tirakatnya. Ada juga dengan cara ini ya. Kalau yang ini yang biasa torikoan, yang sudah terbiasa, pengen punya ilmu laduni, video uploadan 20 September ya, mohon dicek. Ini cara yang sudah biasa torikoan. Ini yang masih nol total ya, gampangnya yang masih benar-benar awam, ini mohon ada isinya. Karena begini, di dalam Asmaul Husna itu Gusti Allah menjelaskan ya Zahiru ya Batinu. Gusti Allah itu ya Zahir ya Batin. Ya tadi Suratul Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu ada al-ta'rif. Semesta alam itu adalah kesatuannya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, kepemilikannya Tuhan, juga wakilnya Tuhan secara zahir. Nah, ini secara zahirnya bisa dilihat Al-Baqarah 115. Secara zahirnya bisa dilihat adalah Ali Imran ayat 109. Batin itu adalah peneguhan. Cara peneguhan, makanya harus tirakat. Contoh, Nabi Muhammad di Gua Hiro ingin mendapatkan Al-Quranul Karim lewat Al-Quranul Qadim. Lah, Al-Quranul Qadim itu apa? Al-Quranul Qadim itu adalah bacaan. Al-Quran itu namanya bacaan, artinya bacaan yang terdahulu. Qadim itu yang terdahulu ya. Al-Quranul Karim bacaan yang mulia atau yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Contoh, di saat kita kecil, sebelum membaca ya, sebelum belajar Iqra itu ya, sampai kepada juz amma, sampai kepada Al-Quran, itu kan Al-Quranul Qadim lebih dulu. Kita pasti lebih dulu melihat matahari, kita lebih dulu melihat laut, melihat bumi, melihat pohon, melihat hewan, lebih dulu melihat manusia, lebih dulu ya. Ya, Al-Quranul Qadim adalah isi alam semesta ini, tanda-tandanya. Tanda itu bahasa Arabnya ayat. Ya, ayat. Ayat itu artinya tanda. Alam semesta ini tanda-tandanya Gusti Allah.
kepunyaannya Gusti Allah, kehebatannya Gusti Allah, kepemilikannya Gusti Allah. Jadi sangat amat lengkap. Walaupun sudah dijelaskan bahwa alam semesta ini miliknya Gusti Allah ya yang mana sih? Yang makanya Nabi Muhammad itu langsung di sini khalwat, ya khalwat atau semadi atau semedi atau riyadhah atau i'tikaf atau tafakur atau meditasi. Jadi Nabi Muhammad di Gua Hiro itu khalwat, caranya sudah memahami Al-Quranul Qadim untuk mendapatkan Al-Quranul Karim. Kalau kita tirakat membaca Al-Quran, ya kita pelajari Al-Quran, artinya, maknanya dari lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis 6, lapis 7 dipelajari, didahului dengan Al-Quranul Qadim, mensinkronkan. Artinya Al-Quranul Qadim itu alam semesta seisinya, Al-Quranul Karim itu tulisan. Ya, kalau ada tulisan yang sekiranya nggak sinkron dengan Al-Quranul Qadim, termasuk diri kita ini Al-Quranul Qadim, ayatnya, tandanya di dalam hati kita. Kalau ada yang tidak sinkron membaca Al-Quran, terus kok nggak sreg dengan ini, mohon digali, ya, patabayanu, dikoreksi, ya, dikoreksi. Artinya kita untuk mengoreksi di dalam Al-Quranul Karim itu ada kalimat banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Jadi disuruh menggunakan akal pikiran antara alam semesta ini seisinya dengan Al-Quranul Karim. Sinkron nggak ya? Kalau minimal kalau kita mempelajari Al-Quran lapis 1, lapis 2, lapis 3, minimal lapis 3 saja, ini sudah sinkron. Apalagi sampai lapis 7. Kalau memahami lapis 1 saja, tidak akan sinkron dengan Al-Quranul Qadim. Bagaimana cara menyinkronkannya? Perlu tirakat. Tirakat ini, ya, yang pengen punya ilmu laduni, Aflutan tanggal 20 September itu diberitahu sama Gusti Allah. Gusti, ini ayat kok nggak pas, ini kayaknya bertentangan. Nanti dikasih tahu. Contoh, di dalam bahasa Jawa, saya sering mengulang-ulang, ada kalimat hidup itu ibarat mampir minum, itu kulit. Lapis keduanya, hidup itu cuma sebentar. Kalau orang memahami kulit, hidup itu cuma mampir minum. Oh, berarti saya ke sana mampir minum, ke tetangga mampir minum, ke sana lagi ke teman mampir minum. Kalau yang diartiin kulit, minum melulu kan kembung. Tapi pas lapis duanya, oh, hidup itu cuma sebentar. Oh, berarti saya perlu persiapan ini, hidup sebentar, persiapan pulang. Lah, lapis ketiganya, kenapa sampai mengatakan hidup itu cuma sebentar? Ya karena minum itu cuma gelegek, udah, makanya diartiin sebentar. Nanti lapis 4-nya, oh, hidup itu ya harus ada air. Kalau nggak air, nggak hidup. Nanti lari ke kulu wasrobu. Oh, temennya air itu ya nanti ada makanan, ada angin, ada api, terus. Setelah itu sampai lapis ke-7, masih banyak ya, sampai baru terang. Oh, Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim nggak taunya sama, standar sinkron, standar nasional. Bumi nasional, dunia nasional,
akhirat nasional, darul akhirat umpamanya, maksudnya ya. Jadi Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim bagi orang yang sudah tirakat ini, ya. Oh, nanti banyak betul bahwa Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim akan sinkron bila kita mau tirakat, karena para nabi juga tirakat. Kanjeng Sunan Kalijogo tirakat di sungai, ibarat Nabi Khidir, ya, di laut, maksudnya berhubungan dengan air. Kalau para nabi yang di gua itu berhubungan dengan udara. Jadi ada yang Nabi Ibrahim di mana itu? Di api, berhubungan, karena di dalam hidup kita, di dalam orang Jawa, unsur 4 di dalam diri manusia tidak akan bisa lari. Namanya manusia itu pasti hubungannya dengan tanah, dengan air, dengan api, dengan angin. Itu udah pasti, nggak bisa kemana-mana. Tanpa air ya kita nggak bisa hidup, tanpa angin nggak bisa hidup, tanpa tanah ya nggak bisa hidup, tanpa apa lagi? Tanpa api, orang kita tiap hari makan kok harus dimasak dulu dengan api. Api bahasa Arabnya nar, jadi nggak ekstrim ya. Ya, cukup sekian. Bila mana kami meluaskannya kurang luas, menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan, jangan takut. Karena kalimatnya innallaha wasi'un alim, karena kalimatnya kalimat sumpah, sungguh. Sesungguhnya ilmunya Gusti Allah sangat luas, jadi diluaskan. Mohon maaf bagi yang sudah bolak-balik lihat ini, karena ini memang harus dibolak-balik ini. Ini harus bolak-balik agar nempel di sini, sehingga kalau sudah nempel kenceng, ini sudah nempel kenceng, nggak bakalan ragu akan sistem ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.